Hai kalau muda, kembali lagi di Today Podcast Teenagers on Drugs Abuse Youthful Podcast bareng aku Arik Atalah. Dan hari ini di sampingku udah ada salah satu orang tua yang menjalani peran sangat penting di era 21 ini. Kami sambut Tante Tika. Halo Ibu Tika. Hai Arik. Gimana kabarnya Tante? Baik, senang bisa diundang sama Arik. Aku juga senang Tante bisa kesini. Aduh. Belakangan ini lagi sibuk apa Tante? Sibuk biasa-biasa aja di rumah. Work from home ya? Oke. Anak-anak biasa. Arik gimana? Aku juga sih Tante udah mulai, sekarang udah new normal, udah mulai aktivitas kembali, naik sepeda, terus main tenis. Jadi udah Sekolah juga udah mulai ya? Sekolah ya, tapi cuman kelompok kecil, cuma 5 orang. Oke, kita mulai aja nih Tante ya. Boleh. Kalau menurut Tante nih, definisi narkoba apa Tante? Narkoba. Narkoba obat yang terlarang, yang bisa merusak pikiran, mental, generasi muda. Harus dijauhin. Harus jauhin ya, memang. Setuju kan? Setuju dong. Aku juga punya aku juga punya prinsip kalau aku nggak bakal nyobain narkoba. Iya, bagus. Betul itu. Kalau Tante kalau aku boleh nanya Tante boleh nggak jelasin mengenai seberapa dekat hubungan Tante dan sama anak-anak anak-anak? Tante? Dekat sekali sih, Dekat Rik. sekali. Dekat sekali. Setiap hari ya aku berangkat sekolah juga tante yang antar, kita sering ngobrol. Makan selalu hampir. Kalau di rumah kita selalu makan bareng. Itu tradisi ya Ngobrol setiap tradisi. malam. Berarti emang kalau aku Cerita-cerita. Setiap hari ngapain aja di sekolah, hari ini ngapain. Ya aku bisa ngeliat juga sih Tante, teman Tante ngomong gitu doang, aku juga bisa gambarin. Lumayan maksudnya deket juga ya anak-anak Tante sama aku juga gitu ke mama. Satu sama lain, sama adik kakak, sama orang tua. Iya. Berarti kan Tante kan anaknya juga ada 5 ya kalau nggak salah ya. Ada 4. Sorry ada 4. Terus juga aku juga ngelihat tadi Tante hubungannya sama anak-anak juga sangat dekat. Nah kalau misalnya gini Tante, kan pasti tuh anak-anak kan punya teman-temannya sendiri. Tante tuh pernah khawatir nggak dengan pergaulan luas yang dialami anak Tante gitu? Iya, tapi sejauh ini sih alhamdulillah anak-anak berteman dengan yang teman-temannya yang Tante tahu. Oke. Jadi nggak terlalu jauh keluar kemana gitu. Teman-temannya dia Tante kenal, anak-anaknya, orang tuanya juga kenal. Dan di mana dia ada telepon, kabarin dia di mana. Sama aku juga gitu. Ya kan? Gak mau mama khawatir. Iya. Berarti Tante kalau aku lihat juga maksudnya memang sudah tahu pergaulan anak Tante tuh Insya Allah sih tahu ya. Gak tahu ya di belakangnya. Iya. Tapi itu insya geri Allah lah, Tante. nggak jauh-jauh dari yang Tante lihat. Tapi Tante pernah khawatir nggak kalau misalnya gaul sama satu anak yang mungkin behaviornya agak jauh, Iya, sempat Tante. ada salah satu Itu gimana? anaknya membuat kita khawatir, takut gitu. Tapi Pak, ya teman-temannya sih prinsipnya semua baik-baik, cuman ini ada satu anak yang kelihatan lebih nakal gitu, ya kita nasehatin lah. Tetap main, tetap jangan dijauhin, tapi ada batas-batasnya. Yang boleh diikutin sama yang enggak. Kalau aku sih punya prinsip gini, aku boleh berteman siapa aja walaupun dia juga behavior jelek, tapi contohnya itu yang baik-baiknya. Iya. Jangan kita ambil yang baiknya aja, yang jelek dari dia jangan dicontoh. Iya. Keren Arik. Iya. Berarti aku bisa ngeliat Tante memang tahu benar nih pergaulan anak Tante. Terus kalau misalnya gini kan, Tante tuh pasti selalu menginginkan anaknya menjadi diri sendiri nggak? Iya. Lalu menjadi yang terbaik nggak? Iya. Dalam dirinya. Pasti ya. Apa yang akan Tante rasakan jika ternyata, mohon maaf Tante, anak dari Tante mengkonsumsi narkoba? Astagfirullahaladzim ya, Rik. Iya. Auzubillah Tante. Aduh, jangan sampai. Makanya kalau memang udah terjadi kayak gitu, bingung ya. Mau marah kasihan. Nggak marah ya harus dikasih tahu. Iya. Ya pasti awalnya sih pasti marah, ungkapkan rasa kekecewaan kita dan berusaha untuk menjadikan kembali normal lagi dengan upaya apapun, usaha apapun.
Karena aku juga punya orang tua yang sama banget kayak tante, sangat perhatian sama aku. Terus juga memang tuh rata-rata kalau aku perhatikan yang memang dikasih tahu terus tuh mengenai narkoba tante. Apalagi Diingetin papa, terus mama ya. iya. Gimana Kayak misalnya bahayanya narkoba untuk masa depan kamu. bahkan bisa aku merusak. ini cuman ini nanti di mall iseng bercanda manggil orang, "Boy" gitu kan. Ya kan awalnya bercanda, ya kan. Adalah yang ngomong ke papa tadi Abang Ali kocak nih manggil orang di mall. Terus papa langsung Wah, kok Rick, nggak boleh tuh. Rick, kok hati-hati loh. Bisa jadi orang itu nyamperin terus ngasih narkoba. Jadi memang Iya. pikirannya tuh papa sejauh itu, Sejauh itu. tapi maknanya ada tante. Memang maknanya tuh pengennya aku tuh jadi anak yang terbaik dan jauh dari yang aneh-aneh, negatif-negatif. Iya, memang apa ya, bahasa tubuh kita, ucapan kita di luar itu menentukan sekali kan. Kalau dilihat itu anaknya sopan, baik, kan orang nggak berani Iya. nawarin yang macam-macam, Iya. yang jelek-jelek. Tapi kalau kitanya ya ngomongnya kurang sopan, asal, Itu udah. kayak dia, woi, Itu sih udah gampang ya tante. iya. Dia juga udah gampang. Disamperin, wah nih anak kayaknya gampang nih, Heeh. tawarin, Make udah kayak abis deh. habis. Ya emang zaman sekarang juga udah mulai luas tante. Bahkan yang gimana bahkan ada remaja juga yang apa namanya yang deket banget sama orang tuanya bisa juga Bisa dia juga. terpengaruh. Itu sebenarnya kembali ke diri sendiri sih tante. Makanya kalau ada waktu luang, usahain ikut organisasi yang baik, yang positif, isi waktu-waktu ya dengan kegiatan olahraga atau apa gitu, Rik. Iya. Klub-klub yang bagus, yang ya punya kegiatan-kegiatan positif lah, yang bisa mengembangkan diri kita Betul. lagi. Betul tante. Bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Justru kalau kita kalau kita udah pakai narkoba mungkin awalnya emang ngerasa jadi lebih pede, tapi Iya. lama kelamaan yang ada kita makin hancur ya. Makin hancur, pikirannya udah nggak bisa ya mikir yang bagus kan, mentalnya juga rapuh. Kasihan sih tante aku sama Kasihan. yang ini. Sebenarnya bukan aku kesel sama mereka kan, karena masa masih kecil udah makin narkoba lu Iya. buat malu keluarga bangsa juga tapi malu. banyak sih yang begitu, mungkin karena kesepian apa ya, Kesepian. coba-coba. Banyak sih kalau aku lihat tante banyak itu yang biasanya ada juga ya peer pressure. Ya, Jadi pengen diterima di suatu society tapi lah nyebat dulu kalau mau ya jadi dia pede ya, pede bisa ya udah pede udah masuk gaul, juga. ya. Itu peer pressure yang Di sebenarnya jalan nggak salah. make sense sih tante. Iya. Peer pressure itu yang harusnya dikurangin tuh tante Yang untuk harusnya nggak pakai itu dengan jalan yang lain mereka bisa, dia pilih jalan yang singkat, yang akhirnya merusak dirinya sendiri. Kalau mereka mah mengapa harus mudah kalau bisa susah. Iya. Iya. Mengapa harus susah kalau Wah. bisa mudah? Iya kan kebalik. Nah kalau apa namanya tante, tadi kan tante udah jelasin bahwa tante sangat dekat dengan anak-anak tante. Terus tante juga pengen anak tante tuh menjadi diri sendiri, nggak memperbarui. Tapi kalau aku mau nanya tante ya, seberapa penting sih peran orang tua dalam mencegah Anak-anak ya agar anaknya tidak terlibat dalam narkoba gitu tante? sangat penting ya. Kalau kita dekat sama anak itu bisa curhat, bisa jadi teman. Pasti kan dia nggak ada stres, Nggak ada, nggak ada yang benar. terbebani, happy hidupnya, biar bisa kita arahin lah. Pasti kan orang tua mengarahkan anaknya. Nah, anak mau ini, oke, tapi ini yang lebih baik, ini begini. Tujuan kamu apa? Kepengennya kayak gimana? Ini loh tempat yang bagus, ini loh jalan yang bagus, yang nggak bikin kamu tersesat. Iya. Anak-anak ya pasti harus dibimbing lah sama orang Harus tua. dibimbing selalu ya. Dan jangan sampai anak kesel sama orang tua, nggak jadi tertutup. Nah kalau misalnya dibimbing tapi anaknya keras kepala tuh gimana tante, kan agak susah tuh cari Tapi cara. kalau dari kecil kita deket sih, insya Allah. Insya Allah enggak ya. Nah, Oke. kalau memang dari kecil kita dekat,
sering nasehat, ya pasti nasehatnya bukan yang nyebelin ya, bukan yang ngeboringin ya, kayak temen lah. Kalau kita ada saatnya orang tua bisa jadi teman anak juga. Kalau aku nanya gini tante, misalnya mohon maaf ya tante, anak tante terjerumus masalah narkoba, itu tante pendampingannya tuh akan seperti apa untuk mengatasi narkoba masalah tersebut? Dampingin banget ya. Dampingin banget dan berusaha apa yang bisa mengembalikan dia ke jalan yang lebih benar, hidup yang benar lagi lah ya. Semuanya akan diusahakan. Pasti tante. Jangan sampai ya. Aku juga salut sih kalau tante bisa begitu. Even jangan sampai. Iya, even nggak tante, maksudnya mohon maaf tante, bukan even kalau anak tante nggak makin narkoba pun harus tetap dibimbing kan. Iya, tetap. Cuman kan kalau udah kejadian kayak gitu, bimbingan kita udah mesti. Nah, berarti tadi kalau aku lihat juga solusi tante memang lebih yang banyakin pendekatan. Lu bimbingan. Ya aku juga senang sih tante ya, punya pemikiran. Pendekatan, bimbingan, dan pasti mendekatkan, nyuruh dia ke agama juga lah. Iya. Karena yang bisa bikin dia terjaga dari hal-hal yang negatif gitu kan, kalau agama juga. Karena sekarang banyak tante aku lihat kasus-kasusnya itu baru SD juga udah pakai. Yeah. Gampang terpengaruh anak-anak zaman sekarang. Mungkin mereka juga, aku bukannya mau ngejudge mereka ya, tapi mungkin salah satunya mereka kurang dekat dengan orang tua. Jadi orang tuanya tidak tahu apa yang dilakukan selama ini di belakang. Itu yang lebih bahaya sih tante. Nggak sering ditanya, nggak sering ketemu, dan anaknya juga tertutup mungkin. Ada apa-apa nggak cerita ke orang tua, kan anak nggak tahu kalau dia punya problem gimana ya, harus mengatasi ini semua. Ya begitu sih tante. Aduh, mungkin aku nih bonus question. Tante ada nggak sih tante yang mau disampaikan ke kaula-kaula muda agar mereka dijauhkan dengan masalah narkoba, agar mereka bisa tetap terus di jalan yang lurus? Iya, harus. Coba harus nih teman-teman Arik semua, anak-anakku di mana aja ya, jangan sampai ikut-ikutan hal-hal yang seperti itu. Ada waktu cari komunitas yang baik, teman-teman yang baik. Ada waktu pergunakan, ikut klub-klub yang bermanfaat, yang positif, ikut kegiatan sekolah seperti OSIS. Berarti banyak kegiatan juga ya? Banyakin kegiatan, olahraga, stres olahraga. Oh iya. Dan yang pinter-pinter, harus pinter, betul-betul cari teman. Tuh dengar, kaula muda dengar. Semua kaula muda, jangan sampai terjebak dan selalu mendekatkan diri ke orang tua, dan jangan malu-malu. Orang tua dan beribadah dengan benar. Tuhan. Tuhan. Terus jangan malu-malu kalau cerita ya. Sama orang tua harus terbuka, biar orang tua tahu masalah kita apa. Orang tua bisa mencari solusi yang baik untuk anaknya pasti. Tuh, jadi kalau muda dengarlah wise words dari Tante Tika karena sangat bermakna. Oke tante, waduh, banyak banget tante aku dapat. Bisa share. Aku juga senang tante bisa sharing. Oke, terima kasih banyak tante. Sama-sama Arik. Dan sukses terus ya podcastnya. Jangan berhenti. Oke tante. Nanti ada lagi. Cari lagi topik yang menarik buat anak muda. Asik, siap tante. Oke, jangan stay tune on my YouTube video and see you on the next episode. Bye bye. Bye.